Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Gani Salsabila dengan BP 1910841022. Jadi di sini saya mengambil judul Penerapan Community Based Tourism atau CBT dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan sebagai upaya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di Desa Terindah, Nagari Tuo, Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Sebelumnya saya menjabarkan di proposal saya. Yang pertama ada pendahuluan dan yang selanjutnya ada latar belakang. Sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam, sini saya ingin menjelaskan CBT. Apa sih CBT itu? CBT atau Community Based Tourism itu merupakan sebuah konsep pariwisata yang berbasis masyarakat. CBT itu pendekatan pembangunan pariwisata yang fokusnya itu ke masyarakat lokal, baik yang terlihat langsung dalam industri pariwisata maupun yang tidak langsung. CBT kali ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat di Nagari Pariangan tersebut. Selanjutnya, CBT itu program kerjanya itu berkaitan dengan peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan dan dalam industri pariwisatanya juga. Dapat dilihat dari PPT saya ini adalah gambaran kecil dari Nagari Tuo Pariangan. Pariangan itu daerah yang memiliki topografi dengan perbukitan dan pegunungan dengan udara yang sejuk. Pariangan ini ternyata merupakan nagari asal suku Minangkabau atau yang disebut dengan tampuk tangkai alamnya Minangkabau gitu. Wisata Nagari Tuo Pariangan mulai berkembang pesat dan dapat dikenal oleh masyarakat lokal, nasional maupun mancanegara, internasional itu setelah adanya publikasi dari Travel Budget USA di 2012. Pariangan itu juga daerah dengan indigenous kultur, budayaan atau sesuatu yang masih dianggap asli. Artinya indigenous kultur itu adalah asli yang wajib dipertahankan, patut ditiru, namun tidak bisa di-copy gitu. Selanjutnya, saya ingin menjabarkan ini termasuk kepada alasan kenapa saya memilih Nagari Tuo Pariangan selain karena nagari tersebut adalah nagari dengan adat istiadat yang paling tua di daerah Minangkabau ini. Saya juga menjabarkan permasalahan-permasalahan yang masih ada di Nagari Tuo Pariangan. Yang pertama itu masih ada pungli. Permasalahan yang harus dibenahi oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar, selain permasalahan pungli tersebut, itu tuh infrastruktur jalan di sekitar objek wisata juga belum memadai. Nagari Tuo Pariangan ini merupakan salah satu desa terindah di dunia gitu. Pastinya banyak kan masyarakat-masyarakat yang ingin berwisata ke sana. Tapi di sana masyarakat itu justru malah maju mundur gitu. Kenapa? Karena ada alasan kecil yang membuat mereka maju mundur untuk berwisata. Yang pertama itu ada tempat penginapan yang minim dan tempat perbelanjaan yang kurang memadai, kayak tempat beli souvenir, tempat beli oleh-oleh, misalnya kayak biasanya kalau kita pergi berlibur ada kayak tulisan baju I love Harau gitu atau I love Danau Toba gitu. Nah, di sana tuh tempat pembelian souvenirnya tuh emang masih kurang lengkap dan masih kurang memadai. Pariangan itu belum memiliki brand identity yang uh, sempurna gitu, walaupun emang belum ada yang sempurna. Seperti kayak ada souvenir, promosi sosial media, karena yang saya tahu, promosi sosial media itu bersinergi akan membentuk image agar mudah diingat dan dikenal oleh wisatawan. Dan yang terakhir yang membuat saya tertarik adalah masyarakat yang awareness. Selanjutnya, saya masuk ke dalam rumusan masalah. Rumusan masalah saya adalah bagaimana sih penerapan community based tourism pada pengembangan pariwisata di Desa Terindah, Nagari Pariangan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Dan tujuan saya di sini adalah berdasarkan rumusan masalah yang telah saya sebutkan di atas, itu saya ingin mendeskripsikan penerapan CBT atau Community Based Tourism pada pengembangan pariwisata berkelanjutan sebagai upaya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di desa terindah di Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya masuk kepada manfaat penelitian. Selain memiliki tujuan, saya juga mau penelitian saya memiliki manfaat. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Untuk manfaat teoritis ini,
Saya ingin penelitian ini menjadi referensi atau sumber bahan masukan bagi peneliti selanjutnya gitu, terutama pada konsen bidang administrasi pembangunan atau konsen yang sedang saya jalanin saat ini, yang dapat mengkaji terkait penerapan community based tourism atau CBT pada pembangunan berkelanjutan dalam industri dunia pariwisata gitu. Selanjutnya ada manfaat praktis. Sebenarnya dari manfaat praktis ini, hasil dari penelitian saya berharap dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah setempat, masyarakat, Dinas Pariwisata dan Pokdarwis tentunya di Nagari Pariangan itu untuk bisa lebih mengembangkan Nagari Pariangan sebagai industri wisata yang aman, ramah, dan bagi wisata Nusa Nusantara maupun mancanegara, maaf. Selanjutnya saya akan masuk ke bab 2, maaf. Bab 2 saya membahas terkait tinjauan pustaka tentunya. Yang pertama itu ada studi penelitian yang relevan. Yang pertama dari studi penelitian saya mengambil dari Vidyayanti Utami, Suti Yuliana, M. Yusuf, Johan Masyuri yang diterbitin di tahun 2022. Selanjutnya saya mengambil penelitian dari Agil Rivaldo Hazmi, IPDN, maaf ini diterbitkan di tahun 2022 juga. Selanjutnya saya mengacu ke dalam studi penelitian yang relevan ada dari Muhammad Syukri Erwin, Zainal Warhat, dan Chef Wandi. Selanjutnya masuk ke dalam teori dan konsep. Di sini saya menggunakan teori dari Potiana Swansri yang menjabarkan terkait Community Based Tourism Handbook. Dan untuk dimensi-dimensi dan variabel dari teori tersebut itu ada dimensi ekonomi, ada pasti dimensi sosial, dan dimensi ekonomi sosial ini adalah dimensi yang saya fokuskan ke dalam judul saya. Selanjutnya ada dimensi lingkungan, ada dimensi budaya, dan dimensi politik. Selanjutnya saya masuk ke dalam skema pemikiran, dan di gambarnya itu saya menggunakan Undang-Undang Nomor 10 di 2009 terkait kepariwisataan. Di bawahnya ada naungan Perda Pemprov Sumbar di nomor 3 tahun 2014 tentang rencana induk pariwisata Sumbar dari 2014 sampai 2025. Selanjutnya ada penerapan CBT dalam pengembangan pariwisata di kawasan Nagari Tua Pariangan. Di bawahnya tentu teori CBT menurut Potiana Swansri dan variabel-variabelnya. Selanjutnya saya akan membahas terkait definisi konsep. Definisi konsep yang saya ambil di sini adalah, yang pertama adalah community based tourism, sudah pasti. Community based tourism di dalam definisi konsep ini itu konsep pengembangan suatu destinasi wisata melalui pemberdayaan masyarakat lokal, yang mana masyarakat itu tentu turut andil dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemberian suara berupa keputusan dalam pembangunan daerahnya. Selanjutnya saya mengambil konsep pariwisata atau tourism, dan ada pembangunan pariwisata berkelanjutan. Yang terakhir adalah konsep dari Nagari Tua Pariangan itu sendiri. Selanjutnya ada definisi operasional. Untuk definisi operasional ini sendiri itu kan kontrak untuk variabel dengan menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan yang perlu untuk mengukur variabel tersebut. Si ekonomi ini sendiri itu indikatornya ada apa aja sih? Yang pertama ada dana komunitas, tercipta lapangan kerja baru, menambah pendapatan asli daerah, dan selanjutnya ada dimensi sosial yang untuk terlihat ada peningkatan kualitas taraf hidup. Selanjutnya ada dimensi budaya, mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda. Selanjutnya ada dimensi lingkungan. Dimensi lingkungan itu variabelnya ada carrying capacity area, mengatur kebersihan daerah, meningkatkan peduli dan konservasi, dan yang terakhir ada dimensi politik. Dimensi politik sendiri itu tentu berhubungan karena hubungan masyarakat. Dan terakhir, di bab 3, saya membahas terkait metode penelitian. Metode penelitian saya di sini, yang pertama adalah pendekatan penelitian dan desain penelitian. Pendekatan penelitian dan desain penelitian saya ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan berupa data yang tertulis dengan kata-kata atau lisan yang disampaikan dari individu yang terkait dari hasil wawancara saya gitu. Sehingga penelitian yang menggunakan metode yang mendeskripsikan ini dapat mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa saja yang terjadi pada saat saya melakukan penelitian.
Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Data primernya itu ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk data sekunder itu adalah data yang diperoleh melalui literatur atau bacaan tertulis seperti data monografi, studi pustaka, dengan buku-buku, internet, jurnal, atau sumber referensi yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah yang diteliti. Selanjutnya adalah teknik pemilihan informan. Teknik pemilihan informan di sini saya mengutip dari informan kunci. Yang selanjutnya ada informan utama. Informan utama dalam penelitian kualitatif itu biasanya orang yang tahu secara umum dan teknik dari detail permasalahan yang sudah terjadi. Selanjutnya ada informan pendukung tentunya. Sebelumnya ada peranan peneliti. Peranan peneliti di sini sebagai apa sih gitu kan? Peneliti itu sudah tentu berperan sebagai instrumen utama. Instrumen utama itu merupakan hal yang menjadikan upaya dalam proses penelitian. Selanjutnya ada proses penelitian. Proses penelitian ini kan serangkaian urutan atau tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan riset penelitiannya gitu. Berhubungan dengan proses penelitian ini, saya itu akan mengawali dengan tahap perumusan masalah penelitian yang terinci dan terarah. Yang pertama, memilih lokasi dan waktu pelaksanaan, menentukan informan, dan menyusun kerangka wawancara. Mengumpulkan data melalui wawancara, selanjutnya ada studi literatur, interpretasi, dan menganalisis data. Lalu, yang terakhir saya akan menarik kesimpulan serta penulisan laporan terkait dengan penelitian. Selanjutnya ada unit analisis data. Unit analisis data itu kan bisa berupa individu, institusi, atau lembaga dan kelompok. Jadi, unit analisis dalam sebuah penelitian yang saya tahu adalah memiliki tujuan untuk memfokuskan kajian yang dilakukan dengan pengertian lain gitu. Jadi dalam penelitian saya kali ini yang menjadi unit analisisnya adalah tentunya masyarakat atau kelompok dari Nagarituo Pariangan itu sendiri yang akan diwakilkan oleh Pok Darwis Nagarituo Pariangan fokusnya. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data itu merupakan upaya berpikir di mana cara menganalisa data merujuk pada pengujian yang tersistematis atau terurut gitu. Analisis data yang digunakan dalam penelitian itu yaitu analisis deskriptif, kualitatif yang mendeskripsikan penerapan community-based tourism di Nagarituo Pariangan, mendeskripsikan dalam bentuk uraian dengan sasaran lokasi permasalahan adalah di Nagarituo Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya ada teknik keabsahan data. Dalam penelitian ini diperiksa menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi di sini diartikan sebagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada gitu. Sisanya dapat dilihat dari yang sudah saya tampilkan, ada pengurus daerah Nagarituo Pariangan sebagai informan karena beliau adalah selaku individu dengan informasi atau pengalaman yang lebih banyak terkait Nagarituo Pariangan. Selanjutnya tentu wisatawan dengan alasan informan tersebut dapat merasakan hasil dari Nagarituo Pariangan itu sendiri dan bagaimana sih peran masyarakatnya gitu. Tentunya selanjutnya ada masyarakat setempat. Alasannya adalah karena informan tersebut adalah informan yang turut mengembangkan sekitar Nagarituo Pariangan dan merasakan sendiri manfaat dari pengembangan lokasi wisata tersebut. Selanjutnya ada pedagang. Pedagang saya pilih menjadi informan karena pedagang juga masyarakat setempat, namun bisa juga dari pendatang karena pedagang adalah orang yang merasakan manfaat dari kedatangan wisatawan dan orang yang terjadinya proses pelayanan publik gitu. Terakhir Dinas Pariwisata Sumatera Barat. Alasannya adalah kenapa? Karena Dinas Pariwisata Sumatera Barat itu selaku instansi dengan informasi dan peran sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dan serta tugas pembantuan dari CBT di Nagarituo Pariangan tersebut. Baiklah, itu hasil dari penelitian saya, rancangan penelitian saya. Apabila ada kesalahan kata dan saya yang terbata-bata serta terburu-buru, saya mohon maaf kepada audiens gitu. Terima kasih sudah mengikuti hasil presentasi saya hingga akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.